sehingga kita bisa senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang semoga Allah memberikan ganjarannya untuk kita semua. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan panjangnya. Ayo udah. Ya udah itu. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan materi tajwid kita. Kemarin kita sudah bahas cukup banyak begitu ya. Iya, tarik ya. Ya. Oke. Ribet sama kabel nih. Ribet banget. Sekarang udah pakai yang wireless semua. Baik. Ya. Jadi kemarin kita coba review dari awal lagi tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Yang mana itu semua totalnya ada 17. Ada 17. Kemudian dari 17 itu dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5 yang paling besar begitu ya. Ada yang pertama namanya bahasa Indonesianya al-jauf ya, atau ya rongga mulut ya, rongga mulut. Itu yang pertama. Di al-jauf ini nantinya keluar satu makhraj. Nah, apa aja hurufnya? Ada yang masih ya kita ulang terus ya jadinya. Enggak apa. Makanya tadi udah ada dihapus ya. Jadi Pak bilangin. Al-jauf ya. Jadi di sini ada huruf mat betul. Keluar huruf mat ya. Jadi satu makhraj. Di makhraj al-jauf ini hanya ada satu makhraj. Kemudian nanti yang kedua ada makhraj al-halq. Dari makhraj al-halq ini atau tenggorokan itu keluar ada berapa makhraj? Ada 6. Nah, ada yang lain? Huruf ilhar, ya huruf ilhar betul. Tapi makhrajnya ada berapa keluar dari tenggorokan ini? Ada 3. Ada 3. Jadi kalau digambar tenggorokannya, maka keluarnya ada bagian ujung, tengah, dan pangkal ya. Ini mulut ya. Jadi dari makhraj al-halq ini keluar 3 tempat huruf, yaitu di ujung atau di pangkal dulu pangkal, di aqsa, kemudian di tengah wasat, dan di ujung. Ujung sama pangkal beda ya. Kalau pangkal dia dasar, ujung tapi bagian awal lah paling dasar. Tapi kalau ujung ya ujung di akhir. Jadi keluar 3 makhraj, yang mana dari ketiga makhraj ini terdapat 6 huruf ya, yang semuanya adalah huruf ilhar. Di aqsa ataupun di pangkal keluar huruf yang paling bawah ini, huruf a dan h, hamzah dan h. Jadi nariknya paling dalam, a, h ya. Kemudian di tengah nanti ada keluar huruf ha bersih ya, ha kecil, dan ain ya, ain, u. Nggak ada titiknya, ha dan ain. Kemudian baru di ujung keluar gha dan kha. Nah, ke-6 huruf ini merupakan huruf ilhar dari sisi hukum nun sukun ya. Jadi kalau dalam bab hukum nun sukun atau tanwin, maka ke-6 huruf ini termasuk dalam huruf ilhar. Cuma itu aja, yang lain semuanya beda-beda.
makhraj-makhraj yang lain, semuanya beda-beda dalam kaitannya dengan hukum nun sukun atau tanwin. Baik. Kemudian yang ketiga ada apa? Al-lisan. Ya. Al-lisan. Nah, di makhraj inilah yang paling banyak. Kalau tadi di sini dia ada 1, di sini ada 3. Nah, kemudian di al-lisan ini ada 10 ya. Ada 10 makhraj ya, ada 10 makhraj. Kita sudah bahas kemarin. Yang pertama ada aqsal lisan atau lidah yang paling bawah, yang paling pangkal. Jadi kalau di lidah itu misalnya, nah, coba gambar sedikit. Misalnya ini mulut ya, maka lidah seperti ini ya, lebih. Ya. Nah, ini namanya aqsal lisan. Aqsal lisan. Kemudian ini namanya wasatul lisan. Yang ini namanya tarful lisan. Ini tengah ujung. Aqsa bagian pangkal. Kemudian nanti ada juga di bagian ya, samping ya, sisi ini, sisi. Jadi kalau lidahnya diginiin, nah bagian sininya ini sisi lidah, nah itu juga termasuk dalam salah satu makhraj untuk lisan. Nanti ada huruf yang keluar dari sisi lidah. Baik. Yang pertama tadi ada aqsal lisan. Nah, ini keluar huruf apa di sini? Aqsal lisan ini. Pangkal lidah. Qa. Jadi yang pertama ada huruf qaf. Dia itu kena ke tekak, apa namanya, katup yang di tenggorokan itu, rasanya keluarnya dari situ. Jadi qa, dalam, tapi nggak sampai tenggorokan, adanya di pangkal lidah, jadi di belakang sekali, narik ke sini dengan ketemu apa namanya itu, katup lidah itu, katup tenggorokan, tekak, itu qa, dia di ujung sekali. Baru kemudian nanti ada makhraj yang kedua, dia juga keluarnya dari aqsal lisan, tapi agak naik sedikit, yaitu keluar huruf kaf, agak di depannya sedikit, itu huruf kaf. Jadi qa dan ka hampir sama, karena memang keluarnya sama-sama dari aqsal lisan. Bedanya adalah kalau kaf agak ke depan sedikit, nggak sampai narik kena tekak kerasa. Lo kalau qa, nah kalau dalam sekali wah itu terlalu dalam ya. Jadi qa agak ke depan sedikit, ka sama kayak huruf ka kita. Bedanya adalah dia ada sifat hamsnya, jadi dia bukan jahar tapi hams, jadi keluar sailan, apa namanya, keluar angin sedikit ketika kita menyebutkan huruf ka. Baik. Jadi yang pertama tadi di sini ada qa, kemudian yang kedua ada kaf. Baik. Ini juga sudah kita ambil ya. Kemudian yang ketiga ada makhraj wasatul lisan atau tengah lidah. Wasat itu tengah. Makanya ada Islam wasatiyah, Islam pertengahan, Islam moderat. Wasat itu namanya, artinya tengah. Wasatul lisan, tengah lidah. Nah, apa yang keluar dari tempat keluar huruf ini? Siapa yang bisa perkirakan kira-kira? Huruf apa aja yang keluar dari wasatul lisan? Bagian tengah sini. Gimana? Tak. Enggak. Tak itu ujung yang main ya. Betul ya? Kalau kita pakai tengah jadi tak. Tak ini. Nggak bisa ya. Ujung ya. Tok. Tok sama tak ya. Di ujung juga ya. Tok. Ya. Tok. Kalau po ya, po. Lidahnya jadi keluar kalau gitu. Ya.
Karena dia barengannya dengan gigi seri depan. Ya. Kalau dia lidahnya pakai yang tengah, dia jadi keluar lidahnya. Baik. Jadi di bagian wasatul lisan ini dia keluar 3 huruf, yaitu jim, kemudian huruf shin, dan satu lagi huruf, siapa yang mau nebak lagi? Huruf ya. Jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Bener nggak di tengah? Betul ya. Jim, jadi dia kena tengah lidah dengan langit-langit. Jim, ja, ji, ju, ya. Dia jahar ya, nggak keluar angin ya. Ja, ji bukan ja, tapi ja. Ya, dia huruf jahar, jadi nggak keluar angin sedikit pun. Bukan termasuk huruf hamas. Ja, ji, ju. Ya. Kemudian juga shin, sya, dia di tengah juga, kena dengan langit-langit di pertengahan lidah. Lidahnya jangan sampai keluar mulut ya, tapi dia tetap pada tempatnya. Hanya saja ketika penyebutan huruf wasatul lisan ini, maka lidahnya dia naik ya, apa namanya, ke atas gitu ya, kena dengan langit-langit ya. Hampir kena dengan langit-langit. Sya, ja, dan ya. Ya pun juga di tengah, meskipun dia tidak nempel ya, tapi dia lidahnya naik. Ya, ya, yang bagian tengahnya. Baik. Ini wasatul lisan. Jim, shin, ya. Jimushinu ya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Mudah ya. Wasatul lisan. Kemudian selanjutnya ada satu makhraj yang khusus, yang dia keluar di makhraj ini huruf yang paling sulit dibaca, disebutkan. Nah, huruf apa? Dalam huruf hijaiyah yang paling sulit, huruf bad ya, huruf ba. Maka dikatakan orang yang paling sempurna ya, membaca huruf bad hanya Nabi SAW. Hanya Nabi SAW. Afsahu man nataqa bid-dad, orang yang paling fasih mengucapkan dad. Karena memang diakui juga paling sulit. Ya, orang Arab pun termasuk kesulitan juga untuk menyebutkan huruf dad. Di mana dia makhrajnya? Dia dari mana? Nah, ada yang bisa nebak? Nah, menebak dulu. Siapa tahu dari nebak jadi salah, jadi ingat ya kan? Nah, kira-kira di mana dia keluarnya? Dad nih. Dari sisi lidah, oke. Sisi lidah ya. Sisi lidah itu yang mana? Sisi ya. Dia bukan di bagian dia bukan di bagian aqsa ataupun di tengah ataupun di ujung, tapi sisi di sini nih. Nah, sini. Samping-sampingnya. Nah, itu sisi lidah. Nah, jadi sisi lidah bertemu dengan apa? Dengan giseri? Bukan. Yang lain? Dia bertemu dengan al-aqras atau gigi geraham. Gigi geraham. Kalau gigi seri kan di sini ya. Gigi seri di sini. Ini ada gigi geraham di sini. Ya. Jadi dia sisi lidah bertemu dengan geraham. Sisi lidahnya itu boleh yang kanan atau yang kiri, ataupun keduanya. Nah, tapi yang paling banyak orang menggunakan sisi lidah bagian kiri, naik ke atas dengan ketemu dengan geraham sebelah kiri. Geraham sebelah kiri. Nah, itu makhraj huruf dad. Jadi bo. Jadi bukan pakai ujung lidah kena seri ya, bukan ya. Jadi kalau ada yang nyebut bot dengan bo, nah itu kurang tepat ya. Tapi bo, lidahnya
ketika bicara bo itu dia naik sedikit kena dengan geraham sebelah kiri. Kalau enakan ke kanan silakan, nggak ada larangan buat ke kanan. Kalau bisa dua-duanya juga silakan, tapi sedikit orang yang bisa dua-duanya. Biasanya pas sudah baca ujung-ujungnya baliknya ke salah satu aja, kanan atau kiri. Meskipun kalau disebutkan sendiri bisa ya bo gitu. Tapi ketika sudah mulai baca pasti nanti masuknya ke kanan atau ke kiri. Jadi tadi ya, hafatayil lisan, ihda hafatayil lisan. Ihda hafatayil lisan ma'a ma yuhabihi min al-hanakil a'la. Tuh, panjangan. Ya. Di salah sisi lidah dengan geraham atas. Geraham ada yang bawah nggak ya? Ada ya? Geraham atas sisi lidah. Salah satu sisi lidah. Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Tapi orang biasanya yang kiri. Kalaupun keduanya juga silakan, tapi sedikit orang yang bisa membaca huruf dhad dengan keduanya. Baik, itu makhraj huruf dhad. Maka kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim walad nempel ya. Lidahnya yang kiri naik, seret, kena geraham. Walad Allah juga punya sifat istitalah. Jadi sifat yang khas, sifat yang lazim, yang wajib untuk huruf dhad, dan itu khusus hanya ada di huruf dhad, yaitu istitalah namanya. Apa itu istitalah? Ini kita bahas detail di bagian sifat. Nah, istitalah adalah ketika kita membaca huruf dhad, nah itu agak sedikit ditahan, jadi kayak agak bukan berhenti tapi agak sedikit ditahan. Walau bo, jadi nggak langsung walau bo, tapi ditahan sedikit. Walau ada nya sedikit. Walau bo, ghairil maghdubi alaihim walau bo, ada sedikit aja, nggak usah lama-lama, sedikit aja. Itu namanya sifat istitalah. Itu huruf dhad. Jadi salah satu sisi lidah bertemu dengan geraham atas ya. Biasanya yang sebelah kiri. Baik. Kemudian selanjutnya setelah huruf dhad ada makhraj huruf lam, huruf lam. Makhraj huruf lam. Nah, kira-kira di mana dia? Tempat keluar hurufnya. Huruf lam ini. Huruf lam. Di mana dia keluar hurufnya? Dari mana? Dia pertemuan ya, antara lidah dan gigi. Lidahnya bagian mana? Giginya bagian mana? Lidahnya bagian mana? Ujung? Bertemu dengan sari atas. Baik. Jadi untuk lam ini dia ujung sisi lidah. Ujung sisi lidah. Jadi kalau ujung tadi kan ada ya gambarnya. Kalau ujung dia ini namanya taraful lisan. Ini ujung. Kemudian yang ini wasatul lisan, tengah. Baru kemudian yang sini adalah aqsal lisan, pangkal. Ini namanya ujung nih. Tapi kalau untuk lam, dia tidak keluar dari ujung lidah, melainkan dari ujung sisi lidah. Ujung sisi lidah. Sisi kan bagian sampingnya sampai depan. Jadi kalau lidah di ini, nah ini sisi. Jadi makhraj huruf lam itu dia ada di ujung sisi lidah. Nah, di sini. Iya, di depan banget dia. Sedikit aja. Jadi bukan jadi ujung sisi lidah bertemu dengan gusi bagian atas, lithatil ulya. Gusi bagian atas. Jadi kalau ada mulut,
kemudian di sini ada gusi ya, ini kemudian ada gigi seri. Nah, ini nanti lidahnya dia kena dengan gusi bagian atas ya. Tapi sisinya saja, bukan ujungnya, sisinya aja sedikit, pas di bagian depan sekali itu. Nah, itu namanya makhraj huruf lam. Bukan keluarnya lidahnya itu apa ya, kayak gini, jadi geraham, ini gigi. Nah, ini dia kena ujung kan, kalau kayak gini ini kena semua. La jadinya, la. Nah, bukan kayak gitu, tapi sedikit, la, sedikit aja dia kenanya. Nah, la. Jangan munduran, kalau munduran jadi la. Nah, kalau di langit-langit jadinya la. Ya. Tapi dia di ujung, lisatil ula, ujung gusi atas ya, dekat gigi seri, tempat tumbuhnya gigi seri. Jadi ini makhraj huruf lam ya, ujung sisi lidah ya, ujung sisi lidah, sisi lidah bertemu dengan gusi atas. Nah, ini keluar huruf la, huruf lam, huruf lam, la, li, lu, la. Dia tipis ya, nggak dibaca tafkhim, tapi tipis, la. Kecuali kemarin sudah dibahas, kecuali dalam masalah lafzul jalalah atau kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu pembacaannya ada perbedaan, yang tafkhim dan yang tarqiq. Ada yang masih ingat perbedaannya pembacaan kalimat lafzul jalalah Allah? Ada yang ingat? Untuk tafkhim, kapan ia dibaca tafkhim? Kalau didahului dengan fathah. Yang pertama didahului dengan fathah. Contohnya qala Allah ya. Qala Allah. Nah, ini bacanya qala Allah, qala Allah, qala Allah. Nah, dibuat jadi tebal lidahnya. Qala Allah, bukan qalalla. Nah, harus seperti itu kan? Qalalla. Tapi qala Allah. Kemudian yang kedua, apabila dhammah, jadi didahului oleh huruf berharakat dhammah. Apa contohnya? Abdullah, 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 Abdullah. Bukan Abdullah, tapi Abdullah. Baru kemudian yang ketiga, jika gimana? Indonesia Abdullah. Oh iya, Indonesia Abdullah ya. Abdullah. Baru kemudian ketiga ditambahkan dengan mim. Untuk biasanya dipakai untuk doa. Allahumma. Ya, Allahumma. Harus tafkhim, harus tebal lamnya. Baik. Ini yang tafkhim. Adapun yang tarqiq, dia gimana yang tarqiq? Yang tarqiq didahului kasrah, cuma satu ya. Bismillah. Bismillah. Millah, bukan bismillah, tapi bismillah. Baik. Nah, ini perbedaannya. Khusus untuk lafzul jalalah, untuk lam yang ada di lafzul jalalah atau kalimat Allah. Selebihnya enggak. Lam biasa tetap dibaca lam biasa ya. Enggak ditebalkan. Enggak jadi la ya. Malaikah enggak begitu, tapi tetap malaikah normal ya. Baik, itu makhraj huruf lam. Ini keluarnya dari ujung sisi lidah berjumpa dengan gusi yang atas. Kemudian makhraj yang selanjutnya yang keenam dari al-lisan adalah keluar huruf nun. Di mana dia?
huruf nun nih kira-kira? Kalau dirasa-rasakan, gimana dia? Dia menggunakan dua makhraj besar ya, yaitu lisan dan apa? Hah? Dengan apa? Langit-langit. Langit-langit apa gigi seri? Nah, ayo. Kan dia tipis-tipis ya, dekat. Kayaknya bisa juga nih dari depan nih, dari gigi seri. Tapi bisa juga kayak dari langit-langit. Nah, itu di mana dia? Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Dan nun dia ini menggunakan ujung lidah. Nah, jadi kalau lam tadi itu pakai ujung sisi lidah. Tapi kalau nun dia ujung lidah. Nah, berarti ngambilnya banyak ya, bagian depan dari lidah. Jumpanya dengan ya nun, ujung sisi lidah, ujung lidah berjumpa dengan dengan apa? Dengan gusi atas ya. Sama kayak nah gusi atas. Gusi sama langit-langit beda ya. Langit kan dia di bagian ini ya, bagian sini. Ini kalau gusi kan dia dekat gigi keluar, dekat gigi ya, sini. Jadi kalau misalnya huruf na ini, maka tarful lisan, di lidahnya itu kena yang bagian depannya banyak. Nah, jadi kenanya banyak. Kalau tadi kan hanya sisinya saja sedikit, itu kelak. Tapi kalau na, dia kenanya ujung-ujungnya pun kena. Nah, bagian tarful lisannya. Nah, ini makhraj huruf nun. Mirip lah kayak kita n ya. Ya mirip-mirip lah ya kayak n. Nah, cuma coba dimajukan sedikit. Kalau n itu kan kayaknya di gusi belakang ya. Agak dimajukan sedikit aja. Nah. Jadi tepat di gusi dekat dengan gigi seri. Harus seperti itu. Karena kalau mundur sedikit nanti ada makhraj yang lain. Udah beda lagi tempat keluarnya. Nah, ini huruf nun. Jadi satu-satu semua makhrajnya nih. Dari dha, ya, kaf, qaf ya. Yang sama cuman jim shin ya aja. Kemudian lam, nun. Kemudian yang ketujuh, mundur sedikit. Jadi ujung lidah, ini dua kali ini. Di ujung lidah mundur sedikit dari gusi atas ya. Sama, kenanya gusi juga, tapi agak mundur sedikit. Sama kayak tadi makhraj qaf dan kaf ya. Kalau qaf dia di belakang, maju sedikit kaf. Tapi makhrajnya sebetulnya sama, hanya beda letaknya saja sedikit. Di ujung lidah dan gusi atas agak mundur ya, lebih ke belakang. Ini keluar huruf apa ini di sini? Ada huruf apa kira-kira? Bagian belakang gusi dengan ujung lidah. Coba ditebak-tebak. Hah? Tak. Oh enggak, tak. Bukan tak. Nanti ada tak makhrajnya sendiri. Apa yang belum kira-kira? Huruf shin udah shin. Shin udah. Enggak ada tadi wasatul lisan. Huruf apa? Po. Sampai tadi po, bukan. Po nanti ada lagi. Nah, ini keluar huruf ro. Dia agak ke belakang sedikit. Ro. Ya, ro. Ya, warra yudanihi li dhahrin adkhalu, dan ra di sampingnya ya, di sebelahnya makhraj huruf nun, tapi dia agak lebih ke dalam, lebih masuk, li dhahrin adkhalu. Jadi ujung lidahnya agak masuk, tapi dia pakai tarful lisan, nggak pakai ujung sisi lidah ya, tapi pakai ujung lidah.
Assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamualaikum warahmatullah. Karena memang pada hakikatnya ra ini makhrajnya di sini, bukan di monyong mulut atau ya gerak-gerak mulutnya, tapi di sini. Jadi warahmatullah, kayak a jadinya. Warahmatullah. Itu betul juga, nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini ra, makhraj huruf ra. Jadi gusi atas kena dengan ujung lidah kena dengan gusi atas agak ke belakang sedikit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah ada, kita tadi sudah ambil yang baru, ada wasatul lisan ya, jim shin ya, kemudian dha ya, huruf dad, huruf lam, huruf nun, dan huruf ra. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kita coba praktek sedikit. Kemarin kita baru baca bismillah ya. Kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Gitu. Iya. Boleh, satu-satu ya. Gitu. Oh iya, bisa. Ya sebenarnya yang mudah memang aplikasi langsung sebenarnya, biar cepat. Baik, jadi kalau kita balik lagi ya, di sini ada al-jauf ya, huruf mad. Sempat disampaikan juga tempo hari bahwasanya huruf mad ini tidak keluar di jauf kecuali mereka semua jadi huruf mad. Apa aja hurufnya? Alif, waw, ya. Memang kalau dirasakan kita nggak bisa nyebutin huruf mad sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Dia memang harus jadi mad. Sementara mad itu dia panjang ya. Di Ar-Rahman. Nah, jadi ketika panjangnya itu dia mengalir di rongga mulut. Memang mudah kalau dirasakan ya, nggak keluar. Gimana kita keluarin huruf dari rongga mulut sementara lidah kita nggak main kemana-mana ya. Bibir pun juga enggak gitu. Jadi ketika hanya dalam keadaan mad. Kemudian al-halq di aqsal lisan. Apa hurufnya? Hamzah dan ha. Hamzah dan a. Siapa yang bisa ambil contoh kalimat yang ada hamzahnya? Alhamdulillahirabbil alhamdu. Jadi ketika membaca huruf hamzah, ketika dia fathah ya, itu terbuka aja mulutnya. Yang lebar, harus lebar supaya pengucapannya jelas. Jadi syarat dalam belajar tahsin ataupun tajwid adalah dibuka mulutnya yang lebar-lebar. Ya, baik. Alhamdu. Coba Pak Andri. Alhamdu. Ya, jadi sebenarnya mudah ya, mirip dia dengan huruf a kita, a i u. Cuma hanya saja dia harus lebih dalam, lebih lebih jelas pengeluarannya. Jadi enggak setengah-setengah. Enggak, tapi alhamdu. Ihdina. Coba ihdina, di sini ada hamzah, dia harakat kasrah, jumpa dengan ha, mati, sukun. Jadi ada dua huruf dari aqsal halqi ataupun pangkal tenggorokan. Ihdina. Jadi ketika ngomong nggak apa-apa, mulutnya dia agak ditarik bagian bawah sini supaya harakatnya jelas ya. Ihdina. Ya. Agak ditarik sedikit kalau belajar. Masuk nanti ke huruf H. Huruf H-nya dia harus narik dari dalam ya. Ihdina. Jadi ketika dirasakan di sini dia agak ada rasa getar sedikit. Ihdina. Dalam.
Memang kalau ketika masuk nanti kita baca ayat, ada huruf H-nya, dia ngambil nafasnya cukup banyak. Ya, kalau ada ayat yang dia agak panjang sedikit terus banyak huruf H-nya, biasanya kita kepotong. Nah, ambil nafasnya banyak, anginnya banyak yang keluar. Termasuk dari huruf hamas, huruf yang mengeluarkan angin. Ya, sementara kita ketika baca ayat itu kan kita mengumpulkan nafasnya. Ketika kita banyak menemukan dalam satu kalimat atau satu jumlah ada huruf hamasnya banyak, maka anginnya keluar banyak, nafasnya cenderung lebih pendek, Makanya kadang kita baca ayat ada yang panjang kok nyampe gitu, ada ayat pendek kok nggak nyampe. Nah, memang banyak yang dikeluarin. Dia ihdina, ihdina. Nah, siapa yang mau coba? Ya, biar dengar langsung. Kalau talaki satu-satu kelarnya jam 8 ya. Ihdina, Pak Bambang coba. Ihdina. Ya. Ihdina. Udah agak dalam, coba Bapak ya. Ihdina. Jadi agak dalam. Saya lagi mau coba. Ada dalam. Ihdina, betul ya. Jadi agak dalam. Jadi ketika dipegang ininya gampang, kerasa dia agak getar. Ihdina. Thayyib. Itu wasatul halq. Jadi a, i, u. Nah, coba bareng. A, i, u. Enak kali kencang kali. A, i, u. Thayyib. Ha, hi, hu. Oke, kalau misalnya hamzah dia mati, gimana bacanya? Misalnya ada ba, kemudian setelahnya ada hamzah dia mati. Nah, gimana bacanya? Ba. Dia nggak jadi ain ya, jangan ba, tapi ba. Dia kayak ditekan sedikit, agak ditekan sedikit. Ya, ba. Apa contoh ayatnya? Enggak, mbak ini air. Mbak ini air. Bakmi. Ya, latihan. Besok kalau ngomong bakmi ya, ngomongnya bakmi. Bakmi. Ya, bak. Untuk latihan aja. Kalau ba'diyah dipakai ain. Ba'diyah. Dia kata ba'd setelah. Di salat ba'diyah, salat yang setelah rawatib ya, ba'diyah. Ba. Jadi a, i, u, ba. Nah, gitu. Coba bareng ya. A, i, u, ba. Nah, kayak agak ditekan sedikit. Ba. Bi, bu, ba. Nah, biar gampang. Ba. Oke. Dia kayak berhenti. Truk gitu. Di mobil jalan tahu-tahu berhenti. Set gitu. Nggak ada pantulnya, jelas aja udah huruf A ditekan. Kalau di Indonesia itu kayak tanda baca apa ya, tanda baca koma atas gitu ya, koma atas ya, ba agak ditekan ya, akhir. Baik. Kemudian H tadi ya, narik ke dalam dari ujung. Jadi kalau kita pegang di sini rasa ha, hi, hu. Nah, beda kalau kita baca ha, hi, hu, lebih bersih dia, dipegang tengahnya. Nah, oke. Gitu ya. Alhamdu. Nah, A-nya jelas, masuk ke lam, lamnya jangan mantul karena dia bukan huruf qalqalah. Masuk kemudian ke ha, ha-nya bersih dari tengah tenggorokan. Alhamdu. Baik. Lagi. Alhamdu. Oke, bersih ya, harus bersih, clean, bersih ya. Latihan. Jadi di rumah nanti latihan ya. Jadi fasih kan ngomongnya. Iya, itu penting, latihan setiap hari begitu ya. Pakai begitu, pakai gaya begitu. Jadi saya itu kalau dulu masa di kampus tuh kata orang-orang, tapi kalau Umar baca nih, kalau ngomong bahasa Arab nih kayak orang ngaji gitu. Beda ya. Ini kalau saya maju ke depan presentasi pakai bahasa Arab, ini Umar nih kalau ngomong nih kayak orang ngaji gitu. Nanti jangan lupa ta'awudz ya gitu.
Dia suka diledekin, tapi ledekinnya positif gitu. Karena rata-rata orang-orang ngomong ya suka-suka dia aja pakai bahasa Arab, kan memang tidak harus pakai tajwid juga, tidak harus inilah ya. Yang penting kedengarannya benar, yang penting orang lain yang dengar paham dia. Kan kalau ngomong begitu ya. Tapi karena kita biasa baca Quran ya, jadi kebawa juga. Dan memang seharusnya seperti itu. Memang bagusnya ketika belajar tajwid ini sambil juga belajar sedikit ya bahasa Arab. Ataupun kalau tidak ya digunakan makhrajnya di kalimat-kalimat bahasa Indonesia ya. Meskipun banyak huruf-huruf di bahasa Arab yang tidak ada di bahasa Indonesia. Kayak huruf bot itu kan nggak ada di Indonesia. Ya D ada, tapi D itu bukan bo, ya. Bukan bo. Ya, bukan bo. Begitupun juga huruf go, ya ada G, tapi G bukan go, beda sedikit. Baik. Jadi kemudian yang kedua wasatul halqi ada huruf H dan A. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika masuk ke huruf Ain, tarik. Mainnya di tengah. Jadi saya sudah sampaikan kemarin, tenggorokan itu dia agak menyempit, nempel dulu baru lepas. Jadi pas nempel ini, dia nggak keluar suaranya. Dia nggak keluar. Tapi pas dia lepas, itu baru keluar suaranya. Jadi kenapa suara bisa keluar? Karena ada pergerakan lah ya dari tempat-tempat keluar huruf. Jadi ketika ain disebutkan, tenggorokan tengahnya dia menyempit, pas lepas baru keluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ai, au. Coba bareng. Ai, au. Coba Pak. Ya, agak ngeden sedikit ya. Jadi sebetulnya dia tidak ngeden ya. Kalau kita ini, mohon maaf ini ya, nggak ngeden. Tapi memang dia makrosnya di tengah. Terkesan kedengarannya kayak ngeden, padahal enggak. Ai, au. Oke, siapa yang mau coba? Ya, biar dia dengar. Pak Budi ya, Pak. Itu masuk ke hidung banyak tuh kayaknya. Masuk ke hidung, langsung kerasa. Hidungnya harus bersih. Kalau dipegang kan ai, au. Kalau kita benar baca ain, kita tutup hidungnya, suaranya tetap sama. Tapi kalau kita masukin ke hidung jadi beda. Ai, au. Coba ai, au. Ai, au, ai, au. Sama aja kan? Tapi kalau kita masukin ke hidung jadi beda. Itu jadi ngeden. Au. Ya. Jadi jangan sampai masuk ke hidung. Karena khoisyum nih makhrajnya nanti ada sendiri khusus. Ain cuma di tenggorokan. Oke? Siapa mau coba? Pak, coba. Masih seperti Hamzah. Sekali lagi ya. Lebih apa ya? Lebih keras. Enggak, dia bukan hamas. Udah hamas. Keluar anginnya. Keluar anginnya. Jadi apa ya? Memang perlahan ya, memang tidak ini ya. Jadi pertengahan lidah, pertengahan tenggorokan keluar, baru ditempel sedikit, lepas baru keluar deh. Ai, au. Bagusnya di rumah nanti rekam suaranya. Ai, au. Ba. Dan bagusnya memang saya juga ikut rekam di situ supaya didengarkan berkali-kali, nanti kerasa bedanya. Nanti sadar bedanya apa? Sadar bedanya. Coba, Isran. Masih kurang narik ainnya, masih kurang ai, au. Iya. Karena huruf ain ini dia yang termasuk yang paling kerasa membedakan antara lidahnya orang Arab dengan orang Indonesia. Kalau ada orang yang ngomongnya begitu biasanya kan kalau di film-film yang ngaku-ngaku Arab apa itu kan ainnya aja yang dikeluarin kan. Ini gitu kan. Jadi ini yang membedakan antara orang kita begitu, meskipun ya kalau yang di film-film itu ngaco semua. Cuma memang kenapa begitu? Karena yang terdengar oleh telinga kita ini yang unik, yang khas dari orang Arab dia huruf ain. Karena nggak ada di kita kan, nggak ada. Ya, huruf ain. Ya, ai, au, ba.
Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Au. Nah, jadi ketika narik ain dia dari tengah, tapi pas jalan matnya dia dari rongga mulut. Oke, sedikit satu lagi. Adnal halq ataupun ujung tenggorokan. Keluar huruf apa? Gha dan kha. Gha dan kha. Bedanya adalah ketika penyebutan huruf kha, dia jauh lebih bahasanya lebih kotor kali ya, lebih kotor dibanding dengan huruf gha. Gha, gha, ri, gu. Mirip kayak g, tapi agak sedikit beradu gitu, beradu tenggorokan yang bagian atasnya. Jadi kayak ada geseknya, meskipun dia tidak termasuk dalam huruf hamas. Ini nggak keluar angin, nggak keluar angin. Gha, ghi, gu, bag. Baik, ulangi, ikutin saya. Gha, ghi, gu, bag. Tahan. Bag. Tahan, jangan dipantul. Bag. Bag. Oke. Ghairil maghdubi. Coba Bapak ya. Ya, maghdubi, jangan dipantul. Bapak yang belakang. Ya, maghdubi, jangan dipantul. Ghairil maghdubi, langsung masuk langsung pindah. Lidahnya langsung kena dha. Ya. Ghairil maghdubi. Nah, jangan balik dulu. Kalau lidahnya balik dulu nanti dia jadi mantul. Ghairil maghdubi. Nah, jadi agak mantul kalau lidahnya balik dulu. Makanya setiap penyebutan makhraj ini kan ada banyak. Nah, penyebutan setiap hurufnya apalagi dalam satu kata itu kan ada 3 huruf, 4 huruf begitu ya. Nah, itu nggak perlu kita balik lagi lidahnya. Nggak perlu balik lagi lidahnya ke normal begitu ya, atau lidah normal kan dia biasa lah di tengah gitu ya. Nggak perlu huruf bo nanti mundur dulu baru huruf na gitu. Enggak, langsung aja sebelah gitu. Kayak tadi huruf go, lidahnya nggak perlu turun dulu baru masuk ke bo, enggak. Tapi langsung aja lidahnya kan kalau huruf go dia agak naik dengan isti'la kan, baru nanti langsung ke depan. Jadi nggak perlu dia balik-balik dulu. Nah gitu, kayak orang ada rumah 5 di depan, dia ke rumah 1, terus pengen ke sebelah, dia keluar dulu ke depan dulu baru sini lagi. Nggak perlu gitu. Tapi langsung aja lewat pintu samping sebelah gitu, sebelah. Nah gitu ya. Ghairil maghdubi. Lagi? Oke, maghdubi. Gha, ghi, gu, bag. Ghi, gu, bag. Baik. Itu gha. Kemudian kha. Kha dia lebih ramai sedikit dari huruf gha. Kha, khi, khu, bakh. Ulang, ikutin saya. 1, 2, 3. Kha, khi, khu, bakh. Nah, nggak apa-apa, kotor-kotor nggak apa-apa. Harus kotor memang. Lagi. Kha, khi, khu, bakh. Bakh. Contoh. Apa contohnya? Oh iya, makhraj. Makhraj. Al-makhraj. Mahmud pakai ha. Khairul anam. Muhammad. Ada nama Muhammad Khairul Anam ya, Muhammad Khairul Anam. Ada kawan saya namanya Muhammad Khairul Anam. Sama ada syekh dari Saudi, dikritik namanya. Ente nggak boleh punya anak ataupun nama ente sendiri namanya Muhammad Khairul Anam. Kenapa nggak boleh? Karena itu nama Nabi SAW yang sifatnya itu khusus untuk Nabi. Jadi nggak boleh ente namain Muhammad Khairul Anam. Itu menurut beliau seperti itu. Jadi disuruh ganti namanya. Nanti ganti, bilang sama orang tua ganti namanya. Nggak boleh Muhammad Khairul Anam. Itu khusus untuk Nabi kan gitu. Hah? Apa? Khalil. Setahu saya boleh. Allah alam ya.
Khalil artinya kekasih ya. Khalilullah, kalau Khalilullah ya. Kalau saya boleh ya, Khalil. Tapi di antara yang nggak boleh tadi Muhammad khairul anam ya. Kalau nggak pakai Muhammad, kayaknya sih boleh ya, khairul anam. Karena di situ tidak dikhususkan untuk Muhammad yang baliknya ke Rasul begitu ya. Ini perbedaan pendapat aja sih. Kalau kuliah sebetulnya silakan pakai atau tidak pun nggak ada masalah sebenarnya. Banyak juga ulama yang namanya khairul anam, khairul anwar ya, ada juga. Baik. Kha. Contoh ayat dalam Quran apa? Sebut coba satu. Yang banyak kha-nya. Ar-Rahman ha. Apa kira-kira? Bakhila fa'amma wa amma man bakhila wastaghna wa amma man bakhila. Mam dia nun sukun ketemu ba, iklab ya, iklab. Iklab ini mengganti dari nun menjadi mim. Jadi pembacaannya nunnya berubah jadi mim. Ada dua cara bacanya. Ada yang satu dia ditutup bibirnya, ada yang satu dia agak terbuka sedikit. Wa amma mam, itu yang pertama. Yang kedua amma mam bakhila. Bakhila wastaghna. Bakhila. Wa amma mam bakhila wastaghna. Coba. Kalau ngeluarin kha jangan pelit, keluarin aja bakhi ya. Kha, bakhila. Kotorin aja, nggak apa-apa. Kalau kita takut kotor jadinya nanti jadi ha. Takutnya jadi ha. Ulang. Wa amma man bakhila wastaghna. Baik, jadi ada kha, ada wastaghna. Nah, itu jangan dipantulkan. Wastaghna. Masuk. Baik. Oke. Itu huruf kha dan ra. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Setelah kita lanjut lagi nanti untuk prakteknya di makhraj al-lisan ya. Pertemuan yang selanjutnya. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Untuk makhraj kharijul huruf. Intinya balik lagi praktek ya harus tetap dilakukan ya. Kalau sekiranya kita sudah melihat teori-teori ini begitu yang banyak ini dan tentunya nanti juga lupa lagi begitu ya, kecuali memang dipraktekkan. Jadi dipraktekkan. Jadi kalau dipraktekkan kita nggak hafalin urutannya pun kita ingat, tinggal dicoba aja. Nak, gimana nak? Nak yang benar. Nak yang benar nanti dipatenkan di situ. Rasain di sini nak, pokoknya jangan mundur lagi, jangan maju lagi, udah sini. Nah, lihat sini. Nak di mana? Ujung lidah dan gusi atas. Nah, jangan dia di seri, nah, atau di langit, nah, ini, nah, karena kan ujung lidah, bukan tengah lidah. Kalau tengah lidah, nah, susah jadinya, jadinya. Nah, jadi dipatenkan di situ, nah, la. Nah, semua yang sudah dapat teorinya dipakai dan dirasakan, diingat tempat keluarnya aja. Insya Allah nanti akan mudah diingatnya. Tapi saya pikir cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.